ke sana. Nanti yang berikutnya terjunkan ke PD misalnya. Yang berikutnya nanti diterjunkan lagi ke kabupaten lainnya. Apakah suaranya terdengar jelas? Apa aja nih? Itu saya ada. Ya, lanjut. Udah selesai belum? Lanjut. Suaranya bermasalah, Pak. Kita yang scroll ya. Kita yang scroll apa mereka? Oh, iya, baik. Ya, jadi berkelanjutan, tuntas, dan bermakna. Sebagai Jadi, contoh, ya. UGM mengembangkan Umbul Ponggok. Itu sampai masyarakat bisa menjual untuk wisata. Dan mereka pendapatannya miliaran itu, ya, sampai dikunjungi oleh beberapa menteri, itu yang mengembangkan itu mahasiswa KKN, didampingi DPL. Ya, jadi tuntas sampai masyarakatnya mandiri dan bermakna. Bermakna itu artinya masyarakat bisa memperoleh misalnya peningkatan pendapatan, peningkatan kesejahteraan, ya, peningkatan pendidikan misalnya, dan lain sebagainya. Lanjut, Bapak. Ini kapan? Lanjut. Minta tolong. Ya. Ini. Ya. Nah, ini tantangan di dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Ini kalau untuk dosen itu nilai kumnya rendah. Ya, sehingga minat untuk berkompetisi dalam hibah PKM juga relatif rendah. Saya sering ditanya teman-teman dari perguruan tinggi lain, ya, Bu Ambar, PKM-nya UGM menang berapa? Kami menang sedikit. Itu bukan karena kami kalah, tapi mereka lebih suka mengajukan ke dalam UGM saja sudah dengan dana yang sama besarnya dengan dananya Dikti dan tidak ribet. Nah, sehingga lebih memilih dana dari UGM daripada dana dari Dikti. Ini beberapa dosen waktu saya tanyakan mengapa tidak tertarik untuk mengajukan. Nah, itu karena alasannya ini, ya. Mereka memang kurang minat untuk berkompetisi. Berbeda dengan penelitian. Kalau penelitian memang banyak proposal yang masuk. Kemudian belum ada standarisasi media wahana untuk diseminasi hasil PKM. Saat ini untuk kenaikan pangkat misalnya, itu kalau publikasi KKN yang ada di koran itu nggak ada nilainya. Ya, paling kalau bagus dinilai kumnya 1. Jauh dengan jurnal internasional yang nilai kumnya 40. Itu kalau hasil penelitian. Kalau hasil pengabdian belum diberikan penghargaan yang sama. Sehingga ini menjadi tantangan. Baik, lanjut. Tujuannya, tujuan KKN itu apa? Mahasiswa kita terjunkan ke lapangan. Untuk apa? Yang pertama yaitu meningkatkan empati dan kepedulian. Ya, begitu di lapangan kalian melihat, ya, misalnya petani mengolah hasil pertaniannya, ya, tanpa alat, hanya untuk padi misalnya, hanya dipukul-pukulkan, ya, atau untuk kopi misalnya, mereka ternyata belum bisa mengolah sehingga banyak yang busuk di lapangan, di kebun, ya. Nah, mahasiswa melihat seperti itu, muncul kepedulian, ingin membantu, muncul empati, kasihan ya mereka sudah menanam, merawat, ya, sampai panen tapi tidak memperoleh hasil. Nah, empati, kepedulian ini hanya bisa muncul pada saat mahasiswa terjun langsung ke lapangan. Kalau melalui Zoom misalnya, pada saat pandemi itu tidak terlalu mengena. Empati mungkin ada, tapi tidak sehebat kalau kalian datang ke lapangan. Ya, yang kedua, menerapkan iptek, ya, secara teamwork dengan pendekatan multidisipliner, kemudian menanamkan nilai kepribadian, nasionalisme, keuletan, etos kerja dan tanggung jawab, ya, kemandirian, kepemimpinan dan kewirausahaan. Ya, misal setelah ber-KKN, karena di dalam KKN ini kan ada koordinator-koordinator, yaitu kalau ada pilihan seperti itu, usahakan untuk kalian bisa menjadi koordinator, karena saudara akan berlatih menjadi pemimpin. Siapa tahu suatu saat nanti Presiden Indonesia
Indonesia itu berasal dari UTU, lulusan UTU. Gantian, masa UGM terus, ya kan? Nah, sudah terkenal kan Pak Jokowi terkenal karena belusuannya. Nah, ini nanti yang dari UTU harus punya bendera yang berbeda, terkenal ya karena apa? Kemampuan membantu masyarakat, kemampuan mengentaskan kemiskinan, mengelola stunting ya kan. UTU kemarin menang ya stuntingnya untuk Kedereka kalau saya tidak salah ya penanganan stunting. Nah, ini dapat kita peroleh penanaman nilai kepribadian ini dengan ber-KKN. Yang keempat, meningkatkan daya saing nasional. Ya, kalau di lapangan setelah ber-KKN mahasiswa menjadi lebih cekatan, orang akan lebih memilih saudara setelah lulus nanti daripada orang lain. Menanamkan jiwa meneliti ya, karena di lapangan saudara akan eksploratif ya dan analisis serta penyusunan tema berbagai riset ini bisa muncul sehingga setelah KKN atau selama ber-KKN saudara bisa juga sekaligus penelitian. Apalagi bagi yang MBKM kan 20 SKS ini bisa banyak hal dilakukan secara serentak bersama-sama dengan pelaksanaan KKN. Yang keenam, mendorong terwujudnya learning community dan learning society. Ya, jadi belajar bermasyarakat di lapangan. Lanjut. Ya, nah paradigmanya untuk kegiatan KKN ini meliputi dua unsur, yaitu development, pembangunan, ya. Ini apa yang sudah ada, ya. Kemudian didevelop, dikembangkan, ya. Kemudian untuk masyarakatnya ini pemberdayaan, empowerment, pemberdayaan ini sampai mereka bisa mandiri meskipun KKN sudah ditarik, masyarakat tetap jalan, jangan. Kok sekarang nggak buat keripik lagi, Bu? Karena dulu ada yang membina dari KKN UTU. Sekarang KKN-nya sudah ditarik, kami macet lagi ya. Jangan seperti itu. Tapi dampingilah secara berkelanjutan sampai mereka bisa mandiri. Oleh karena itu, di dalam penanganan suatu masalah di lapangan, kegiatan KKN ini bersifat interdisipliner, lintas disiplin ilmu. Sehingga dalam membagi kelompok, janganlah kelompoknya, yang ini kelompok pertanian, yang ini kelompok kesehatan, yang ini kelompok isipol semua, bukan seperti itu ya. Tapi timnya itu merupakan tim yang multidisiplin ya. Kemudian penyelesaian permasalahan di lapangan itu secara win-win solution. Ya, jadi jangan memberikan solusi yang merugikan, tapi munculkanlah solusi yang bermanfaat kepada semua pihak yang terlibat dalam KKN, baik bagi masyarakat bermanfaat, mahasiswa juga dapat melaksanakan pendanaan mencukupi sarana prasarana ada, nah itu win-win ya. Sebaiknya dipilih yang paling cocok ini. Lanjut. Ya, ini prinsip pelaksanaan KKN. Prinsipnya yang pertama tadi ya, aktivitasnya bersifat win-win, ada tema, ada co-creation. Co-creation ini kreasi bersama dosen, mahasiswa, pemerintah, industri ya, itu bertemu melalui FGD atau rapat untuk menentukan program yang disetujui. Kemudian keberlanjutan kegiatan melalui skema co-financing. Jadi jalin hubungan baik dengan CSR, dengan alumni juga ya, supaya mereka yang dapat melanjutkan untuk pendanaannya, meskipun kita sudah ditarik dari lapangan. Ada kegiatan yang terukur dan dampaknya juga signifikan. Kemudian yang ketiga, prinsip KKN ini adalah memberikan fleksibilitas bagi dosen dan siswa untuk melakukan tema dan lokasi yang dipilih. Nah, ini jadi akan lebih baik bila mahasiswa itu dapat mengembangkan program-programnya secara fleksibel, ya. Artinya tidak ditentukan harus begini, harus begitu. Oleh karena itu, kalau di tempat kami program itu
ada program pokok ya, ada juga program tambahan. Nah, karena mahasiswa bisa saja dia mahasiswa Fakultas ISIPOL, tapi ahli IT atau pintar IT. Nah, ini dia bisa memunculkan program selain program pokok yang sesuai dengan ilmunya, juga bisa melakukan program tambahan. Nah, kemudian terintegrasi ya di sini antara LPPM dengan fakultas juga dengan pusat studi. Jadi kalian bisa saja misalnya untuk narasumber meminta bantuan ke pusat studi atau ke fakultas. Wah, ini permasalahannya tentang stunting nih. Berarti harus ke fakultas yang terkait dengan itu. Apakah kesehatan, kedokteran, ya, atau permasalahannya apa, farmasi, ya. Dan yang kelima, merupakan kegiatan kombinasi antara learning proses, mahasiswa belajar, dan problem solving, penyelesaian masalah. Ini dikombinasikan, ya. Yang keenam, research based community service ini adalah pengabdian pada masyarakat yang merupakan penerapan hasil penelitian. Ya, jadi kalau ada dosen DPL misalnya yang punya hasil penelitian, silakan dititipkan kepada mahasiswa untuk bisa disampaikan kepada masyarakat. Ini kan menjadi free of charge ya bagi dosen. Saya titip nih untuk bahan pelatihannya pakai hasil penelitian saya misalnya. Nah, ini akan lebih bagus kalau bisa seperti itu. Lanjut. Ya, ini KKN itu bukan PKL, beda ya. Kalau PKL itu kan mahasiswa datang ke industri atau ke perusahaan, ya, lalu ikut mengerjakan, kemudian dalam waktu tertentu, misalnya 1 bulan, 2 bulan, lalu kembali ke kampus, selesai ya. Kalau KKN itu sangat berbeda dengan PKL, karena di sini KKN tadi ditujukan untuk meningkatkan empati, kepedulian, kerjasama secara multidisiplin, kepribadian, kontribusi daya saing, dan seterusnya. Harus ada co-creation, ya berkreasi, memunculkan atau menciptakan program bersama, co-financing, ada pendanaan bersama dari perguruan tinggi, dari desa, masyarakat, ya. Sustainable artinya berlanjut, tidak hanya tahun ini kita terjunkan, tahun depan kita tinggalkan, tapi tahun ini kita terjunkan, tahun depan kita lanjutkan, meskipun mahasiswanya ganti, tapi programnya kita lanjutkan. Nah, sehingga DPL itu sebaiknya mengawal secara berkelanjutan, minimum 3 tahun, maksimum 5 tahun. Kalau 5 tahun dia tidak bisa berkembang, atau 3 tahun dia tidak bisa berkembang, baru kita tinggalkan. Berarti memang di situ sulit untuk dikembangkan. Kita evaluasi penyebabnya apa, programnya atau masyarakat. Kalau programnya kita ganti programnya, caranya begitu, ya. Nah, baik di sini kalau PKL itu bisa monodisiplin, tapi kalau KKN harus multidisiplin karena menyelesaikan masalah, ya. Jadi menyiapkan masyarakat yang mampu create job, ya, bukan mencari job tapi create job. Kalau PKL ini lebih ke menyiapkan lulusan menjadi pekerja. Lanjut, Pak. Ya. Nah, kami sudah bergerak dari KKN ke KKN PPM. PPM itu pembelajaran pemberdayaan masyarakat. Ya, ini beberapa perguruan tinggi juga mengacu seperti ini. Ya, kami bergerak dari sana karena kalau KKN sifatnya top down, ya top down. Jadi mahasiswa datang ke desa menyampaikan, saya punya program ini, tolong masyarakat siap. Kalau PPM pemberdayaan ini bottom up. Masyarakat, kalian punya masalah apa? Kami bantu untuk cari solusi. Ini sehingga bottom up.
Kalau KKN itu work for community, mahasiswa bekerja untuk masyarakat. Kalau PPM, KKN PPM work with community. Jadi mahasiswa bersama dengan masyarakat. Maka katanya saya share dari sini boleh Pak? Halo? Halo? Ada gangguan jaringan ya Pak? Halo? 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 Halo Bu? Halo? Halo? Nah, nah, baru halo. Udah kita buka mic-nya nih. Ibu tuh mau siaran, buat kos dulu ya. Kalau ibu tuh mau siaran. Ibu, nah itu, ya nih, pasal lagi dari share. Tadi putus ya Pak ya? Ibu share. Kalau PPT-nya dari sini gimana Pak? Iya, Alah, jangan gambar. PPT-nya dari saya Pak? boleh. Coba ya. Iya, Ya boleh. baik. Suaranya sudah bisa. Suaranya sudah bisa diterima ya. Bisa, Bu, bisa. Bisa, Bu. Baik. Berarti merah tadi. Bilang mati diri dia. Aku bingung. Apakah sudah nampak Pak? Sudah, Bu. Sudah, Pak. Sudah, oh baik. Sudah. Tadi sampai di mana? Tadi sampai di sini ya Pak ya. Sampai di sini ya Pak. Ya, mohon izin saya lanjutkan. Ya. Mohon izin saya lanjutkan. Jadi KKN konvensional ini tidak ada temanya. Untuk KKN PPM berbasis tema. Sehingga kalau dari desa bersurat ke UGM minta ditempatkan KKN menjadi tempat lokasi KKN, maka kita tanya tema yang diinginkan itu apa. Ini untuk mempermudah kita di dalam menindaklanjuti. Ya, kemudian KKN konvensional ini lebih bersifat pengabdian. Sementara itu KKN PPM mengarah ke pemberdayaan. Apakah suara saya terdengar dengan baik, Pak? Iya, Bu, benar, Bu. Oh, baik.
Baik, saya lanjutkan. Ini makna pemberdayaan dan tujuan pemberdayaan. Makna pemberdayaan itu untuk pengembangan atau enabling, sehingga di sini memperkuat potensi atau daya. Sehingga kita setelah enabling, kita kemudian meningkat ke empowering. Bagaimana Pak? Suaranya bisa diterima? Putus-putus? Baik, suaranya terdengar dengan baik. Apakah suaranya putus-putus? Tidak, Bu. Oh, terdengar dengan baik. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan, mohon izin. Yang ketiga yaitu terciptanya kemandirian. Ini makna pemberdayaan. Adapun tujuannya untuk memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah, maupun karena kondisi eksternal. Ya, ini tahap pemberdayaannya seperti apa? Dimulai dari penyadaran dan pembentukan perilaku, kemudian transformasi kemampuan, lalu peningkatan kemampuan, baik itu kemampuan intelektual, kecakapan, maupun keterampilan. Jadi di sini dimulai dari menuju perilaku sadar dan peduli. Kemudian untuk transformasi kemampuan, ini ada wawasan pengetahuan, kecakapan, keterampilan yang kita berikan, sehingga mereka dapat mengambil peran dalam pembangunan. Nah, untuk peningkatan kemampuan ini supaya terbentuk inisiatif ya dan kemampuan yang inovatif. Ini jadi tidak sekedar mendengar dari kita, tapi mereka juga berkreasi. Mereka juga harus punya ide begitu. Nah, indikator pemberdayaan itu meliputi perbaikan kondisi ekonomi masyarakat yang dulu misalnya dia pengangguran menjadi punya kegiatan, mereka juga menjadi muncul kemandiriannya, lalu bersifat inklusif ya, siapapun bisa berperan di sana. Nah, ada partisipasi dari masyarakat, berpengetahuan lokal di setiap punya pengalaman tercapai sustainable development dari social sustainability, economic sustainability, dan environment sustainability. Ini aspek yang dapat mendukung tercapainya sustainable development atau pembangunan berkelanjutan. Nah, filosofi dasar dari Education for Sustainable Development atau ESD ya, itu mencakup di sini ESD Basic Philosophy, knowledge, values ya, behaviors dan lain sebagainya, integrated environment, economic and social development. Ya, jadi ESD itu mencakup di sini bisa terkait dengan environment, lingkungan, energi, disaster, bencana alam, biodiversitas, ya, perubahan iklim, kemudian World Heritage, ya ini warisan standing, pemahaman policy ini pendidikan merupakan instrumen kuat masih penyadaran, pembelajaran, dan dapat untuk memobilisasi, menggerakkan bangsa ke arah kehidupan yang berkembang secara berkelanjutan. Ini tinggal foto-foto saja, kan, bahwa menggerakkan masyarakat ini ya memang harus telaten, ya harus sabar, bisa dimulai dari anak-anak, kemudian remaja, lalu orang tua, ya. Ini mahasiswa perlu untuk
dengan mereka. Ini Lanjut lagi ya. membangun